Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan lanjutkan pada bahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan adab-adab masjid ya. Tapi masih ada kaitannya dengan sholat tentunya. Itu mendatangi masjid bagi orang yang baru makan bawang merah atau bawang putih atau semua makanan yang berbau tidak sedap atau semua makanan yang berbau tidak sedap. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini di antara perkara yang mesti diperhatikan. Ketika datang ke tempat sholat, maka kita perhatikan aroma yang keluar, baik dari tubuh kita, atau dari mulut kita, atau dari pakaian kita. Jangan sampai semua yang melekat di tubuh kita mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, di antara adab yang penting dijaga seorang muslim adalah menjaga penampilannya. Dan itu bagian dari sunnah. Menjaga penampilannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jangan sampai dirusak. Jangan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan itu di antara bentuk ya, penjagaan terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu misalnya jangan antum kira misalnya ke masjid ya, kita menggunakan pakaian terbaik, menggunakan wangian, berhias sebelum ke masjid misalnya. Itu bagian dari sunnah. Ya. Atau misalnya menggosok gigi atau bersiwak, sunnah. Ya, sunnah. Oleh karena itu, jangan sampai ketika kita ke masjid, ya keluar dari badan kita, pakaian kita, bau-bauan yang bisa mengganggu manusia. Ada orang kadang sholat subuh itu mungkin tidak sikat gigi. Itu bangun, lompat langsung ke masjid gitu kan. Sehingga ketika dia membaca bacaan di dalam sholat, membaca amin setelah Al-Fatihah, keluar bau mulutnya. Dan ini sering terjadi. Tidak menjaga bau mulut. Atau misalnya habis makan durian, langsung ke masjid. Durian kan enak kalau dicium langsung dari buahnya. Tapi kalau dicium dari mulut orang lain, dicium dari tangan orang lain, ya kita bisa mual gitu kan. Atau misalnya bau ketek, ya, maka dijaga ya, pakai deodoran, ya. Dan itu bentuk penjagaan. Ya. Jangan sampai kehormatan kita rusak berangkat dari ketelodoran kita di dalam menjaga diri kita. Keluar bau ketek lah, bau mulut lah, keluar semua bau-bauan tuh. Mesti dijaga penampilan seorang muslim itu. Ya. Termasuk di dalam dalam pakaian dan lain-lainnya. Umar bin Al-Khattab pernah khutbah di hari Jumat. Dalam khutbahnya ia mengatakan, dan sesungguhnya kalian wahai manusia, memakan dua tanaman yang tidaklah kulihat, melainkan dua makanan busuk, itu bawang merah dan bawang putih yang masih mentah. Gitu. Akan aku pernah menyaksikan bahwa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati aroma keduanya dari seseorang di dalam masjid, beliau menyuruh agar ia dikeluarkan ke baki, ya, agar dikeluarkan dari masjid. Barang siapa memakannya, hendaklah mematikannya atau menghilangkan baunya dengan cara dimasak. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Maka barang-barang yang serupa dengan bawang, ya, bawang-bawangan, atau yang baunya menyengat apa saja. Dan apabila dia mengganggu dari jamaah sholat yang lain,
maka dia juga bisa mengganggu atau menyakiti para malaikat. Termasuk di antaranya bau rokok misalnya. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan jangan sampai bau-bauan yang keluar dari tubuh kita itu bisa mengganggu saudara-saudara kita. Bau apapun lah ya, bau badan, bau mulut, bau apa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akala al-basala wal-thuma wal-qurwasa, فيقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم." Barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya para malaikat terganggu oleh apa yang anak Adam terganggu olehnya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka kata Nabi SAW, kalau makan bawang, ya, dan bawang itu kan baunya itu lebih menyengat kalau dimakan mentah gitu kan. Tapi makanya kata Umar tadi masih dimasak dulu agar baunya itu tidak tidak sampai separah ketika dimakan ketika saat mentah gitu. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, ketika orang itu makan bawang, ya, maka dia tidak boleh mendekat atau masuk ke masjid. Karena itu bisa mengganggu anak Adam dan bisa menyakiti juga para malaikat. Oleh karena itu, eh, termasuk juga di antaranya adalah bau-bauan selain bau bawang. Karena jadi persoalan di sini adalah bukan jenis makanannya, akan tetapi bau yang dikeluarkan. Ya. Oleh karena itu, ya mungkin ada yang bertanya, kan beda antara durian dan bawang, beda antara bawang dan jengkol misalnya. Iya, memang beda. Tapi yang menjadi persoalan di sini adalah baunya, bukan jenis makanannya. Maka setiap jenis makanan yang bisa mengeluarkan bau menyengat dan disinyalir itu mengganggu orang di dalam masjid, maka tidak boleh dia mendekati masjid apabila setelah makan makanan itu. Kan pernah anak ceritakan, anak sholat itu ya agak sedikit terlambat karena ada satu dan lain hal ya terlambat. Tiba-tiba ada seseorang datang itu, mungkin dia habis makan durian. Ketika dia datang itu luar biasa bau durian. Di masjid bau durian. Ya. Karena dia di sebelah kanan anak dan dia di dekat pintu, tiba-tiba dia sendawa. Dah jadi bau durian itu, anak sampai nahan nafas kemarin. Oleh karena itu ya, kita jagalah ya bau-bauan yang keluar dari tubuh kita. Memang durian itu enak, tapi kalau baunya keluar dari mulut orang itu kan menjijikan gitu kan. Ya, oleh karena itu ya, hendaknya kita menjaga bau-bauan yang keluar dari tubuh kita apabila kita akan memasuki masjid. Kan tidak lucu misalnya kita mau melamar anak orang, ngadap mertua, tiba-tiba kita bau ketek, ya, bau jengkol lah, bau keringat, kan tidak mungkin juga. Atau misalnya kita mau menghadap presiden, ya, habis makan jengkol tuh, langsung menghadap presiden, ya, atau bau ketek. Baik Bapak Presiden, nih keluar bau jengkol semuanya. Presiden sih nggak bilang, kamu bau jengkol, tapi dia ngomong dalam hati, orang ini kok nggak jaga ya, adab-adabnya, etikanya nggak ada gitu kan, ngomong dalam hati gitu. Takut lawan bicaranya itu tersinggung gitu. Maka mestinya apa? Yang terpenting adalah kita sadar diri lah. Kita yang mesti sadar diri. Jangan sampai keluar dari badan-badan kita bau-bauan yang bisa mengganggu gitu kan. Bayangkan menghadap presiden dalam kondisi badan bau saja itu bagiannya. Tidak beretika. Kita menganggap itu tidak beretika. Apalagi menghadap Allah dalam kondisi bau gitu kan. Habis makan bawang, habis makan jengkol, habis makan pete gitu kan. Bukan bukan nggak boleh makan-makan yang seperti itu, tapi persoalannya hilangkan dulu bau-bauan itu sebelum ke masjid. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Ini Al-A'raf ayat 31. Maka ketika kita memasuki masjid, kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian yang indah. Termasuk artinya apa? Ketika kita memasuk ke masjid, maka kita mesti menjaga penampilan kita. Dan itu dilihat dari bau-bauan juga yang keluar dari badan kita gitu loh. Jangan sampai pakaiannya bagus, ya, putih misalnya. Harganya mahal nih, mereknya mahal bajunya. Tapi bau ketek, bau mulut. Maka seorang muslim itu mesti menjaga penampilannya, termasuk menjaga aroma yang keluar dari mulutnya. Ya, harus. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk menutup aurat, akan tetapi diperintahkan juga untuk memakai perhiasan. Oleh karena itu, hendaklah mereka memakai pakaian yang paling bagus ketika sholat. Ya, jadi jangan sampai kita hanya menjaga penampilan kita, menjaga bau badan kita ketika menghadap presiden, ketika menghadap pejabat, tapi ketika menghadap Allah seadanya gitu kan. Pakaian seadanya, bau ketek, ya udahlah biarin bau ketek gitu kan. Ya, maka kita tidak beretika ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita jaga gitu kan. Dijelaskan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya. Berdasarkan ayat ini dan ayat yang semisalnya disunahkan berhias ketika akan sholat. Lebih-lebih ketika hari Jumat dan hari raya. Termasuk perhiasan yaitu bersiwak dan parfum gitu kan. Ya. Maka disunahkan ya menggunakan siwak dan parfum ketika akan sholat. Ya kalau siwak ya bisa kita menggunakan sikat gigi. Urgensinya adalah membersihkan gigi gitu kan. Membersihkan gigi. Ya, membersihkan gigi agar tidak mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita menjaga penampilan kita, jangan sampai penampilan kita itu rapi, tapi bau busuk gitu ya. Lebih-lebih ketika kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tampilkan sisi terbaik kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thauman aw basalan falyatazilna aw qala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi." Barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaknya menjauhi tempat kita. Atau beliau mengatakan, maka hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Ya. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang bau ya, tidak bisa menjaga badannya itu tidak usah ke masjid. Tidak usah ke masjid. Bau ketek, bau mulut, apa tidak usah ke masjid kata beliau. Kenapa? Karena itu kan bisa mengganggu jamaah yang lain. Yang punya badan itu mungkin tidak terganggu, gitu kan? Tapi orang lain terganggu. Sehingga kehadiran dia ke masjid dengan bau-bauan itu, ya, kerusakannya lebih besar. Kerusakannya lebih besar karena bisa mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain. Oleh karena itu kata Nabi SAW, ya, dia stay aja di rumahnya. Termasuk sholat aja di rumahnya gitu. Karena bau-bauan itu bisa mengganggu orang lain. Oleh karena itu ya, bukannya nggak boleh, boleh ya. Cuman kalau memang dekat waktu sholat, itu jangan makan makanan yang bau-bauan yang luar biasa itu ya. Itu. Termasuk diantaranya adalah ketika akan berangkat sholat, misalnya menghadiri sholat gitu kan.
Kita tidak boleh juga, tadi sudah Anda sampaikan, menggunakan parfum itu kan sunnah ya. Tapi kalau dilakukan menggunakan secara berlebihan, itu pun juga nggak boleh. Kalau kita gunakan yang proporsional, yang standar, mungkin ya itu yang disarankan. Tapi kalau menggunakan parfum itu berlebihan, ya semprot sit, sut, 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 habis badannya, bajunya itu basah karena parfum. Wangi memang, tapi kalau tercium oleh orang lain bakal mabuk gitu loh. Dan itu pun bisa menyakiti orang juga ketika sholat. Menggunakan parfum berlebihan, orang di kiri kanan, depan, belakang itu bisa mabuk karena terlalu wangi. Kita disunahkan wangi, bukan terlalu wangi. Ya. Atau misalnya ada sebagian masjid ya, ini catatan juga untuk DKM ya. Kalau memasang pewangi di kipas angin misalnya atau di penyejuk ruangan, itu jangan terlampau banyak ya. Maksudnya jangan terlampau, misalnya ada 3 AC atau 4 AC, semua dipasang pewangi. Ada 10 kipas angin, semua dipasang pewangi ruangan. Masjid itu ketika orang masuk ke situ, itu orang bisa menjadi pusing karena terlalu wangi gitu kan. Jadi pasang saja secukupnya. Misalnya dari 3 AC pasang aja satu gitu ya. Dari 10 kipas angin pasang aja 3 sampai 4 gitu. Jangan semuanya dipasangin. Jangan semua gitu. Karena itu pun bisa mengganggu orang ketika ketika sholat. Karena kalau sudah terlalu wangi kan orang bisa tidak khusyuk ya. Dia sibuk, ya pusing, tidak khusyuk gitu di dalam sholatnya. Dan termasuk diantaranya adalah segala bauan yang ditimbulkan oleh tubuh, ya bau mulut dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu ya penting kita untuk menjaga apa yang kita makan, bau-bauan yang keluar dari tubuh kita, jangan sampai itu mengganggu orang lain dan yang kita sadar diri lah. Jangan sampai kita menyakiti orang lain berangkat dari bau yang keluar dari tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar senantiasa diri kita ini istiqamah berjalan di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, ya, meneguhkan hati kita di zaman fitnah ini. Ya. Kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi saudara kita dimanapun berada dan mengistiqomahkan juga hati dan diri mereka di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.